Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah menyempatkan untuk menonton video saya ini. Perkenalkan nama saya Zikri Hakim dengan NIM 2402911 dari Pendidikan Matematika. Teman-teman dapat memanggil saya Zikri ataupun Hakim. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas proyek yaitu berupa presentasi tentang perangkat pembelajaran matematika. Baiklah, kita masuk ke perkenalan materi. Yaitu tujuan dari presentasi ini adalah memaparkan keseluruhan komponen perangkat pembelajaran yang telah disusun. Di antara lain itu pertama itu ada modul ajar atau RPP, yang kedua itu ada asesmen pembelajaran matematika, yang ketiga itu materi ajar, yang keempat itu media pembelajaran matematika, yang kelima itu bahan ajar atau LKPD, yang keenam itu ada lampiran yang berupa analisis CP, TP, dan ATP, Prosem, dan Prota. Selanjutnya itu ada modul ajar atau RPP. Nah, modul ajar atau rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang berisi rancangan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Modul ajar dikembangkan dari capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, serta memuat komponen identitas, tujuan, langkah-langkah pembelajaran, asesmen, dan sumber belajar yang digunakan. Komponen utama dari modul ajar itu antara lain itu ada identitas, yaitu berupa sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Kedua itu ada capaian pembelajaran, yaitu CP. Yang ketiga itu ada tujuan pembelajaran, TP. Dan keempat itu ada alur tujuan pembelajaran, ATP. Yang kelima itu ada dimensi profil lulusan. Yang keenam itu karakteristik peserta didik. Yang ketujuh itu langkah-langkah pembelajaran, yaitu berupa kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yaitu ada juga asesmen pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada sumber dan media belajarnya. Nah, berikut ada contohnya, yaitu modul ajar atau RPP, yang merupakan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang menjadi acuan utama mengajar. Seperti yang teman-teman lihat, itu ada identitas modul, yaitu mata pelajaran itu matematika. Materinya itu lingkaran, kelas dan fasenya itu kelas 11, fase F yaitu semester ganjil, alokasi waktunya itu 6 JP, 3 pertemuan. Dengan model pembelajaran itu discovery learning, dengan pendekatannya itu deep learning, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Yang dimana capaian pembelajaran CP, peserta didik mampu memahami konsep dan sifat-sifat lingkaran, serta menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematis dan kontekstual secara logis, kritis, dan sistematis. Model dan metodenya itu berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Dengan strategi pembelajaran berdiferensi konten, proses, dan produk. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke asesmen pembelajaran. Di mana asesmen pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Asesmen digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajarannya. Untuk jenis-jenis asesmen itu ada tiga, yaitu asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal, minat, dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua itu ada asesmen formatif, yaitu asesmen yang dilakukan secara proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar dan memberikan umpan balik. Yang ketiga itu ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi secara keseluruhan. Nah, untuk ruang lingkup asesmen itu berupa asesmen kognitif, yaitu mengukur pengetahuan dan pemahaman konsep, yaitu berupa tes tulis, yaitu pilihan ganda atau esai. Yang kedua itu ada asesmen afektif, yang merupakan mengukur sikap, nilai, dan karakter peserta didik, atau observasi atau jurnal gitu. Yang ketiga itu ada asesmen psikomotorik, yaitu mengukur keterampilan peserta didik, yaitu berupa presentasi, praktik, dan produk. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ajar. Sesuai dengan makalah yang saya bikin itu tentang lingkaran ya. Itu kita masuk ke persamaan lingkaran, yang mana persamaan lingkaran itu berpusat di 0,0 dengan
dengan rumus itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan lingkaran itu berpusat di A, B. Jadi rumus itu X kurang A dikuadratkan tambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, ini untuk menentukan pusat dan jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran. Yaitu selanjutnya itu ada kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yaitu menentukan posisi titik di dalam pada atau di luar lingkaran. Kedua itu menentukan posisi garis, yaitu memotong atau menyinggung atau tidak berpotongan dengan lingkaran atau menggunakan konsep jarak atau diskriminan. Nah, yang ketiga itu ada persamaan garis singgung dan lingkaran, di mana itu garis singgung selalu tegak lurus terhadap jari-jari pada titik singgung, dan menentukan persamaan garis singgung pada suatu titik dan menyelesaikan masalah dalam yang berkaitan. Nah, untuk aplikasinya itu ada dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu pada roda kendaraan. Tuh. Selain itu ada orbit satelit dan sistem GPS, lintasan olahraga dan desain arsitektur. Selanjutnya itu kita langsung ke materi pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran ini adalah segala bentuk alat atau bahan ataupun perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran yang merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat peserta didik agar proses belajar berlangsung efektif dan efisien. Media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas materi, memvisualisasikan konsep abstrak, dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, untuk jenis media itu antara lain itu ada media visual, yaitu berupa gambar, poster, grafik, diagram, dan slide PowerPoint. Yang kedua itu ada media audio yang berupa rekaman suara atau postcard. Yang ketiga itu ada media audio dan visual, itu video pembelajaran animasi. Yang selanjutnya itu ada media digital atau ICT, yaitu aplikasi seperti GeoGebra dan Canva, kuis interaktif seperti kuis, dan LMS seperti Google Classroom. Selanjutnya ada tuh media cetak seperti buku tulis, modul, LKPD. Nah, dan tidak lupa juga tuh alat peraga, yaitu jangka, penggaris, buksur, derajat, model bangun ruang gitu. Nah, untuk kalau fungsi media pembelajaran ini antara lain itu yang pertama itu memvisualisasi konsep abstrak. Nah, kedua itu menarik perhatian dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga itu ada mengakomodasi berbagai gaya belajar berupa visual, auditori, dan kinestetik. Yang keempat itu ada mempermudah pemahaman materi. Nah, yang kelima itu meningkatkan interaktif pembelajaran. Selanjutnya itu kita masuk ke bahan ajar yaitu LKPD. Nah, untuk LKPD ini adalah bahan ajar cetak yang berisi panduan langkah-langkah dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri atau berkelompok. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, LKPD dirancang untuk membimbing peserta didik untuk menemukan konsep, melatih keterampilan, dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Jadi makalah saya itu kan ada terdapat tiga pertemuan. Nah, jadi saya memiliki tiga LKPD. Nah, walaupun banyak LKPD yang saya masukkan, tapi intinya itu ada tiga. Yaitu LKPD pertama itu tentang persamaan lingkaran, yaitu menentukan persamaan lingkaran pusat, yaitu dari 0,0 atau A, B gitu. Dan untuk LKPD 2 itu tentang kedudukan titik dan garis, yaitu menganalisis posisi titik atau garis terhadap lingkaran. Dan ketiga itu ada tentang garis singgung lingkaran, yaitu menentukan persamaan garis singgung pada suatu titik. Eh, Selanjutnya kita tuh masuk ke CP atau TP dan ATP. Nah, untuk CP itu peserta didik mampu memahami atau menerapkan konsep persamaan lingkaran, kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran, serta persamaan garis singgung lingkaran untuk menyelesaikan masalah matematis dan kontekstual. Untuk TP-nya itu pertama, yaitu menentukan persamaan lingkaran jika diketahui titik pusat dan jari-jari, serta menentukan pusat dan jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran. Yang kedua itu ada menentukan kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran menggunakan konsep jarak atau diskriminan. Nah, untuk tujuan ketiga itu menentukan persamaan garis singgung lingkaran pada suatu titik serta menerapkan dalam pemecahan masalah. Untuk alur tujuan pembelajaran ini pertama itu ada kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Yaitu langsung kedua itu ke persamaan garis singgung lingkaran dan berlanjut ke penerapan konsep lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk komponen analisis, ya.
itu dalam format ABC, di mana A itu audience, T itu peserta didik sebagai subjek belajar, yang B itu behavior dengan arti perilaku atau kompetensi yang diharapkan menggunakan kata kerja operasional. C itu condition yaitu kondisi atau situasi pembelajaran atau metode, media atau kegiatannya. Itu ada juga D degree, yang mana tingkat keberhasilan yang diharapkan yaitu kriteria yang minimal. Untuk level apa kognitif KKO-nya itu ada C1 sampai C6, yaitu C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan, C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu mencipta. Selanjutnya kita masuk ke program semester yaitu prosem. Nah, itu program program semester itu untuk pertemuan pertama itu persamaan lingkaran. Kita langsung ke pertemuan kedua itu titik dan garis. Dan pertemuan ketiga itu garis singgung dan lingkaran. Dengan model Discovery Learning, LKPD, diskusi, presentasi, dan menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk asesmen itu diagnostik, informatif, dan sumatif. Untuk fungsi Prosem itu antara lain itu mengatur alokasi waktu pembelajaran secara profesional. Yang kedua itu memastikan seluruh materi tercakup dalam satu semester. Ketiga itu adalah menjadi acuan penyusun RPP atau modul ajar. Yang keempat itu membantu guru mengelola waktu secara efektif dan struktur. Nah, selanjutnya itu ada juga program tahunan yaitu Prota. Nah, untuk kalau Prota ini hampir sama itu materi itu persamaan. Untuk jam pelajaran satu itu 2 jam pelajaran. Materi kedua itu kedudukan dengan jam pelajarannya juga 2. Dan ketiga itu garis singgung dengan 7 pelajaran 3 itu dengan jam pelajaran 3 juga. Jadi totalnya itu 6 JP yaitu 3 pertemuan. Nah, untuk output pembelajarannya itu berupa menguasai konsep lingkaran, menyelesaikan masalah, dan menggunakan GeoGebra. Nah, untuk fungsi Prota itu menentukan alokasi waktu secara keseluruhan untuk 1 tahun, memetakan distribusi materi ke dalam semester ganjil dan genap, dan menjamin seluruh CP tercapai dalam 1 tahun. Menjadi acuan penyusunan Prota itu, untuk prosem itu. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwasannya perangkat pembelajaran lingkaran kelas 11 SMA ini disusun secara lengkap dan terintegrasi. Modul ajar atau RPP menggunakan modul Discovery Learning dan pendekatan Deep Learning dalam 3 pertemuan. Materi ajar mencakup konsep unsur, persamaan lingkaran, kedudukan titik, dan garis singgung, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. PKPD disusun sebagai panduan eksplorasi dan penemuan konsep secara mandiri. Ada juga media pembelajaran yang menggunakan GeoGebra, PowerPoint, Quizzes, Canva, Jangka, Penggaris, dan Busur Derajat. Nah, asesmen mencakup ranah kognitif, afektif, dan keterampilan. Dengan KKTP-nya itu 75. Hanya itu ada perangkat dilengkapi lampiran analisis CP, TP, ATP, Prosem, dan Prota. Nah, harapannya itu perangkat ini dapat menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna, menyenangkan, dan berpusat kepada siswa. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menonton